kalau lagi susah duit, kita kadang kalau meminta ke orang tua tuh nggak enak. Iya, padahal udah dikasih segitu. Kadang kalau minta lagi nggak enak, udah gede tapi nggak minta mati gitu. Oke guys, balik lagi bareng Didik Ramadi, dan di video kali ini kita udah bareng salah satu narasumber kita nih pada video kali ini. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas suka duka anak rantau. Nah, sekarang aku udah bareng salah satu anak rantau. Oke bang, sekarang aku udah bareng Bang Kimo nih, salah satu anak rantau juga ya bang? Yes, benar banget. Oke. Perkenalan diri dulu. Kenalan dulu nih, oke. Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Muhammad Rizky Zainuddin, cuman dipanggil Kimo. Ya agak aneh emang, kenapa bisa Kimo? Kenapa bisa Kimo bang? Kenapa nggak Rizky? Itu sebenarnya singkatan dari Kiki Moyot sih sebenarnya. Baru tahu. Moyot itu desa saya, jadi kayak Kiki Moyot, Kimo, ya itulah, itu dipanggilan untuk kuliah dari teman saya dulu. Jadi Rizky, Ki Moyot. Oke. Nyambung sih sebenarnya, tapi kayak ya udah. Oke. Jadi itu Bang Rizky dari fakultas mana bang? Saya dari FAUI angkatan 2017. Sekarang nih lagi nempuh masuk semester 7 sekarang. Oke. Tuh jurusan ilmu hukum. Apa lagi nih kira-kira? Oke, itu aja sih. Itu aja. Sekarang aku mau nanya-nanya nih sama Bang Kimo. Sekarang kan udah termasuk mau udah tamat nih kan? Tinggal bentar lagi lah. Ya, kira-kira kesibukan Bang Kimo di kampus sekarang ngapain aja sih? Tapi kan sekarang kuliah online ya? Yes. Tapi sebelumnya itulah. Sebelumnya nih berarti ya? Iya. Oke. Ya sebenarnya kalau untuk kesibukan sih ya mau kuliah online pun karena ini masih nyambung dengan semester yang sebelumnya masih cukup banyak ya. Ya walaupun masih tingkat akhir, jadi sebenarnya kayak kebetulan kalau saya pribadi itu emang cukup aktif di kampus kayak gitu. Sekarang sih kesibukannya sebenarnya kalau di kampus aktif di BEM juga, jadi wakil ketua BEM FAUI 2020. Lalu juga aktif di Lembaga Kajian Hukum Kesehatan, itu sebagai asisten peneliti juga. Iya. Dulu tuh sempat di Sasambu juga, ini bareng Didi juga nih. Iya. Kita kayak satu paguyuban gitu guys. Satu paguyuban dari mahasiswa UI dari NTB. Terus juga ada ikatan mahasiswa SMA juga yang ada di Jabodetabek itu juga. Sama dulu tuh juga sempat jadi peserta rumah kepemimpinan, cuman sekarang udah alumni, udah masuk ke udah masuk angkatan selanjutnya sih. Sebenarnya kurang lebih kayak gitu sih untuk kesibukan di sana ya. Keren juga tuh bang, rumah kepemimpinan. Rumah kepemimpinan ya. Saya pengen masuk tapi ya belum rezeki ya. Pernah mau daftar? Belum. Iya. Lanjut bang. Ya sebenarnya kalau di BEM tuh emang dari staff ya udah aktif cukup lama di staff. Di BEM udah lama. Staff. Nah dulu tuh dari staff departemen advokasi itu emang kalau di EVA namanya departemen advokasi, cuman kalau di fakultas lain di UI itu biasa namanya departemen adkesma kayak gitu. Advokasi dan kesejahteraan mahasiswa kayak gitu. Dari staff terus naik jadi BPH, itu badan pengurus harian, itu kayak kepala sama wakil kepala divisi atau departemennya. Baru tuh tahun 2020 ini, dari kemarin bulan Februari itu alhamdulillah terpilih jadi wakil ketua BEM bersama teman saya Haris Makarim namanya. Kayak gitu. Jadi Bang Kimo kalau saya lihat nih cukup aktif juga ya di organisasi ya. Tadi kalau saya hitung-hitung lumayan banyak juga nih ternyata organisasi yang Bang Kimo ikutin. Tadi ada rumah kepemimpinan juga. Nah, tadi sempat kita singgung juga rumah kepemimpinan. Di rumah kepemimpinan ngapain sih bang? Rumah kepemimpinan? Iya. Ya sebenarnya kalau rumah kepemimpinan itu sejenis beasiswa ya? Iya, itu sebenarnya beasiswa, cuman emang ada pembinaannya juga kayak gitu. Jadi nggak cuman beasiswa yang kayak memberikan bantuan finansial atau hanya sekedar itu aja, tapi emang ada pembinaannya juga. Dan kebetulan kalau untuk rumah kepemimpinan kita biasa sebutnya RK. RK itu kebetulan saya tuh masuk RK itu di pertengahan, jadi nggak dari awal.
karena ketika itu ada yang keluar, akhirnya saya jadi anggota PAW. PAW itu pergantian antar waktu di pertengahan, yang seharusnya tuh maksimal masa durasinya tuh 2 tahun, tapi kalau saya cuma 1 tahun tuh DRK. Kayak gitu ya. Kalau DRK sih sebenarnya kegiatannya juga cukup banyak ya, dan banyak ngebantu pengembangan diri juga sih kayak gitu. Di situ kita benar-benar dilatih untuk manage waktu, dan banyak banget kegiatan sih sebenarnya. Dan nggak cuma untuk pengembangan diri secara istilah kata duniawi aja, tapi untuk rohani juga gitu. Karena di sana kita juga digembleng juga untuk rohani kita juga, terutama untuk unsur keislamannya. Misalkan ya kalau kayak ya disuruh untuk sholat tahajud lah dan sebagainya kayak gitu-gitu. Cuman ya itu kerasa karena kita akan membentuk habit yang bagus banget. Yang bagus gitu aja sih ya. Intinya semua buat kebagusan diri sendiri juga. That's right, bener banget. Oke, Bang. Jadi karena sekarang ini kita lagi di rumah aja nih, Bang. Gimana nih kira-kira kesibukan Bang Kimo sendiri nih? Kan tadi ikut BEM kan. Jadi di paruh pertama itu kayak sudah aktif gitu ya di kampus. Tapi sekarang gimana nih? Ya bener banget sih, karena karena sekarang serba online ya. Jadi sebenarnya untuk kegiatan saya sendiri juga itu kayak banyak banget yang istilahnya kayak berubah ya, penyesuaian butuh adjustment gitu kayak penyesuaiannya ya. Misalkan kalau di BEM kan pada akhirnya banyak banget kayak proker yang ke hold atau bahkan yang ketunda atau bahkan yang sampai dibatalkan kayak gitu. Itu kan kayak sayang banget. Pada akhirnya kayak banyak yang dialihkan juga nih, kita ngebuat penyesuaian proker baru yang diadakan yang online. Tapi paling banyak sebenarnya kayak webinar kayak gitu sih. Dialihkan ke sana. Iya, kebanyakan kayak gitu. Terus juga sekarang sih juga untuk yang di lembaga kajian hukum kesehatannya itu aku lagi ngurusin proyek-proyek tertentu gitu sih. Terakhir tuh ngurusin webinar, dan dalam waktu dekatnya juga ada webinar sama lagi ada Pengmas juga, pengabdian masyarakat. Itu mau ke Lombok nih kebetulan. Jadi ntar kok sama gitu? Iya, makanya keren banget. Timnya dapat ke Lombok. Bakal ke Lombok Utara sih nanti rencananya untuk pengabdian masyarakatnya tentang COVID juga. Itu kayak sama dosen gitu? Iya, sama dosen, sama tim juga, itu 12 orang. Kita bakal ngelakuin pengabdian tentang bagaimana nih kayak perlindungan hukum bagi masyarakat di masa COVID ini, dan juga penanganannya. Kayak ya sebenarnya kita melihat dari aspek hukum terhadap masyarakatnya sih terkedepannya kayak gitu. Oke, jadi Bang, setelah tadi aku tanya-tanya kan Bang Kimo nih cukup sibuk ya orangnya. Sibuk banget ya, bisa dibilang gitu. Kira-kira kan selain kesibukan itu kan ada juga yang namanya akademik ya Bang ya. Kira-kira apa sih alasan Bang Kimo sendiri pengen sibuk lah gitu? Kenapa sih Bang Kimo pengen sibuk di organisasi dan sejenisnya gitu? Kenapa enggak ya kuliah aja, belajar aja gitu, biar IP nggak terganggu gitu? Kira-kira alasan utama Bang Kimo tuh apa sih? Ya ini jadi ya jadi sebenarnya kayak jadi suatu isu, jadi suatu permasalahan nih, terutama untuk anak rantau sih kayak gitu. Kayak beda-beda tipe anak rantau, beda-beda kayak pada akhirnya tujuan mereka kan kayak gitu. Nah cuman sebenarnya kalau alasan saya pribadi kenapa pada akhirnya mau coba aktif dan sebagainya, sebenarnya itu tergantung dari tujuan kita itu mau jadi apa kayak gitu. Bagaimana cara kita membawa diri kita ke depannya kayak gitu. Nah kebetulan karena saya di jurusan hukum juga, yang mana itu nantinya akan banyak nih kayak bersinggungan dengan ranah publik dan sebagainya. Nah di sini sebenarnya untuk pengembangan kapasitas diri itu bukan hanya sebatas substansi, tapi pada akhirnya bagaimana soft skill kita itu juga harus dikembangkan di sini kayak gitu. Makanya kalau dari saya pribadi, saya memilih untuk banyak kayak untuk aktif. Kenapa untuk aktif? Karena kita di situ banyak untuk belajar bagaimana caranya untuk bisa berbaur dengan sekitar, berkomunikasi, terutama untuk dengan pihak ketiga eksternal, yang mana itu nanti sebenarnya bakal ngebantu kita juga untuk kedepannya, kayak menambah link lah. Terutama kalau di organisasi itu yang paling unik itu adalah dinamika ketika kita berorganisasinya. Kita tuh pasti bakal banyak dapat masalah. Nah masalah-masalah ini nih yang sebenarnya kayak kalau kita lihat emang sebenarnya itu kayak nggak enak. Cuman ketika nanti untuk dunia kerja atau untuk menghadapi permasalahan di secara profesional ataupun dalam hal
komunitas dan sebagainya, itu bakal ngebantu banget karena kita udah biasa ngerasain itu, secara mental kita kuat, problem solving pun juga bebas, jadi udah terbiasa. Udah terbiasa gitu. Menghadapi masalah di organisasi gitu kan. Jadi penting juga ya untuk menambah ya seperti Bang bilang tadi banyak relasi, banyak kenalan seperti itu. Betul. Terlebih lagi kita kan anak rantau ya, bayangin aja nih kita rantau nih, terus kayak sampai di rantau ya ini, tapi ini disclaimer, ini balik lagi masing-masing ke tujuan masing-masing kayak gitu. Kalau saya pribadi ketika jadi anak rantau dan nggak kenal siapa-siapa atau nggak bisa baur sama siapa-siapa, susah untuk minta tolong kemana-mana kayak gitu. Ya contohnya kalau saya, karena saya udah cukup banyak untuk berinteraksi istilahnya, alhamdulillah banyak banget untuk mendapatkan manfaat dengan orang-orang yang lain kayak gitu. Misalkan dibantu ini kayak gitu. Alhamdulillah sampai detik ini banyak membantu juga kayak gitu. Oke Bang, banyak membantu juga ya Bang ya. Jadi sebenarnya emang bener banget itu bermanfaat banget kalau kita bisa berbaur dengan yang lainnya kan kayak gitu. Cuman ini balik lagi yang disclaimer tadi, sebenarnya nggak harus untuk bisa aktif di organisasi misalkan kayak saya, nggak, tapi kayak kunci untuk kita bisa sukses ataupun kunci untuk kita bisa apa ya istilahnya, untuk bisa ada value, ada nilai lebih yang kita dapatkan sebagai anak rantau itu adalah fokus kayak gitu. Fokusnya apa? Misalkan kayak Didi nih, Didi ini kan keren banget nih gitu, YouTuber gitu, fokus sama konsisten ngupload mulu. Nah menurut saya itu juga udah jadi poin plus juga. Dan ketika dia di UI, ini saya udah lihat banyak banget konten-kontennya, dia udah bisa berbaur sama kating-kating kayak gitu. Wah, menurut saya ini jadi poin plus buat dia kayak gitu, itu bagus kayak gitu. Kita nggak pernah tahu kan ntar anak-anak yang di kontennya dia bisa ngebantuin dia juga, kita nggak pernah tahu sebenarnya kayak gitu. Jadi jadiin relasi aja sama orang gitu, baik-baik aja sih sama orang gitu. Bener banget kayak gitu. Itu asli loh, kayak apa ya, bener-bener terasa banget karena kita bakal banyak punya teman di situ, dan terutama untuk bisa membaurnya sih kayak gitu. Karena nggak semua orang kan pada akhirnya bisa berbaur dengan cepat. Tapi media untuk bisa membaur kalau dari segi saya itu adalah dengan aktif organisasi. Kita bakal bisa mengenal nih orang-orang itu kayak gimana sih kayak gitu. Ciri-ciri dia itu kayak gimana misalkan kayak gitu. Dan di situ kita banyak belajar memahami orang juga, bisa memahami secara secara pribadinya juga dan sebagainya kayak gitu. Itu menarik banget sebenarnya kayak gitu. Oke Bang Kimo. Jadi kayak orang tuh punya cara masing-masing ya buat berbaur. Kayak Bang Kimo ikut organisasi, misalnya kayak saya nih buat konten lah seperti itu. Oke, tadi aku tertarik nih Bang sama kata-kata Bang Kimo mengenai berbaur nih. Kan Bang Kimo atau kita sebagai anak rantau yang jauh dari tempat lahir atau jauh dari rumah, jauh dari rumah ya. Kira-kira kan Bang Kimo di Depok ya, di Jakarta lah istilahnya. Gimana sih cara Bang Kimo berbaur dengan teman-teman di sana? Misalnya kan di Jakarta yang kayak misalnya terkenal keras gitu, misalnya pergaulannya keras bebas gitu. Kira-kira cara Bang Kimo itu gimana sih? Iya benar-benar. Sebenarnya kalau untuk cara berbaur ya kayak mungkin banyak orang misalkan mikir kayak di Jakarta itu keras, Jakarta itu kayak kehidupannya kayak gini, kayak salah bergaul dikit bahaya. Sebenarnya kenyataannya memang kayak gitu, tapi pada akhirnya dalam implementasinya balik lagi ke kita kayak gitu. Kalau untuk melihat kayak gitu sebenarnya orang-orang di Jakarta nggak kayak gitu juga sih kayak gitu. Dia bakal kayak gitu ketika kita mengikuti. Nah, kuncinya adalah diri kita. Gimana cara kita ngebawa diri kita ke mereka. Nggak masalah kita bergaul dengan orang-orang yang ini, asalkan kita bisa membatasi kayak gitu. Karena percayalah kayak di masing-masing pribadi orang itu sebenarnya ada nilai-nilainya tersendiri. Nah, nilai-nilai yang baiknya ini yang bisa kita ambil di kayak gitu. Nah, kalau saya caranya adalah yang tadi yang saya bilang, kayak medianya itu adalah dengan cara aktif organisasi kayak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang lain medianya yang masing-masing lagi, misalkan ada yang aktif menulis, pasti dia ntar bakal gabung komunitas menulis, misalkan betul. YouTuber kayak Didi, ntar dia bakal banyak aktif sama orang-orang lain juga. Misalkan apalagi bisnis. Nah, bisnis tuh di tanah rantau tuh bener-bener kuat banget gitu. Karena kan kayak kita juga butuh uang sampingan kayak gitu, betul, kan. Betul. Itu banyak banget sekarang entrepreneur muda yang banyak banget untuk mengembangkan kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk cara membaur pada akhirnya emang satu ya untuk memberanikan diri kita, yang kedua kalau bisa kita ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai caranya itu yang kita gunakan untuk bisa membaur nantinya kayak gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih. Dan
yang paling utama adalah harus berani mencoba. Langkah awal itu adalah kayak langkah yang paling menentukan depannya. Iya betul banget. Setelah itu ntar ngikut aja flow-nya, mengikuti kayak gitu. Ntar pasti misalkan kayak ada temannya yang ternyata dia tertarik sama kamu, tertarik dalam artian misalkan untuk kayak wah ternyata nih anak berbakat nih, bakal ajak ngobrol, ntar dikenalin ke temannya lagi, kesini, teromongan-omongan lagi gitu. Ntar bakal orang-orang bakal kenal kita juga pada akhirnya kayak gitu. Kurang lebih kalau apa namanya yang berbaur atau berkecimpung di misalnya di banyak orang itu selalu ada sih kayak negatif positifnya, tapi ya depends yourself aja gitu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif aja ya. Kayak gitu. Oke, Bang. Next aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Kan Bang Kimo jurusan hukum nih. Kira-kira aku mau nanya nih, tujuan sendiri atau bisa dibilang cita-cita Bang Kimo. Wih, berat nih. Kalau udah lulus atau pasca kuliahnya tuh mau ngapain sih? Iya. Waduh, ini udah bicarain masalah planning nih. Udah tujuan hidup nih. Tentang udah sarjana, udah mahasiswa tingkat akhir. Iya. Ya sebenarnya kalau untuk planning sebenarnya kalau saya pribadi punya cita-cita itu jadi hakim, teman-teman, jadi hakim. Nah, cuman kan untuk jadi hakim sendiri kan nggak dibuka tiap tahun pembukaannya gitu. Nah pada akhirnya kita harus nunggu dong kayak kapan pembukaannya. Nah semasa penantian itu kalau saya sendiri nih kayak setelah lulus, insya Allah semoga lulus tepat waktu ya. Ya amin. Berapa tahun Bang? 4 tahun aja. 4 tahun ya. Jangan lebih-lebih ya. Iya, aduh pusing gitu. Ntar mungkin bakal nyari kerja di law firm dulu, kalau enggak sih di BUMN kayak gitu. Nah nanti di situ ya coba untuk kumpulin uang dulu lah, karena sebenarnya ada yang ingin dicapai juga nih sebelumnya, karena ingin ngebantu orang tua juga kan kayak gitu. Betul. Mau ngebantu buat rumah dan sebagainya kayak gitu. Nah setelah itu baru tuh kayak kalau udah ada pembukaan hakim, kalau amin diterima, alhamdulillah itu syukurlah kayak gitu. Nah semasa menjadi hakim pun sebenarnya saya pribadi juga punya ketertarikan nih sama dunia pendidikan kayak gitu. Nah entah nanti mau gimana semasa jadi hakim ya, walaupun memang hakim itu kan sangat menjaga netralitasnya kan. Ntar mungkin bakal minta bantuan adik, mungkin misalkan karena adik juga udah agak besar, melalui dia ntar untuk bisa menginisiasi lah komunitas-komunitas pendidikan dan sebagainya kayak gitu. Ya sebenarnya tujuan utamanya ketika itu adalah untuk bisa memperdayakan nih, karena saya sendiri tuh pun punya concern yang utama ya di bidang pendidikan, kayak bagaimana mulai dari membaca itu kayak penting banget untuk anak-anak yang sebenarnya saya sendiri juga baru sudah membaca akhir-akhir ini gitu. Rasa penting banget literasi. Iya, penting gitu. banget sih. Bener kayak gitu. Nah setelah hakim sendiri sebenarnya kayak 20 tahun mungkin 30 tahun kita nggak pernah tahu. Kalau emang ada kesempatan nih saya sendiri masih ada punya keinginan sebenarnya untuk balik lagi ke ranah publik kayak gitu. Dalam konotasi apa? Dalam konotasi ya pejabat publik gitu ya. Pengen banget mungkin cobain lah ke pilkada gitu, misalkan di Lombok Timur bupati. Cuman kan emang itu step by step kan. Makanya mungkin kayak karena saya sendiri emang punya keresahan dan memang fokusnya di pendidikan tadi, bisa ngeliat situ juga, dan ketika di semasa hakim pun saya bisa ngeliat permasalahan-permasalahan yang terjadi kayak di masyarakat tuh kayak gimana. Saya bisa mengambil kesimpulan, saya bisa menghimpun aspirasi yang sebenarnya bisa kita tafsirkan juga kayak gitu. Itu jadi kayak satu kesatuan dikumpulkan, kalau ada kesempatan ya mau nggak mau mungkin saya akan balik lagi kayak gitu. Tapi kan itu dengan ketentuan modal juga udah cukup dan pengalaman dan sebagainya. Nah, kalau udah di sana ya insya Allah paling bakal coba bisnis juga sih pada akhirnya kayak gitu. Sebenarnya karena kita kan nggak bisa ya kayak langsung nggak bisa kita langsung kayak satu. Sebenarnya kalau kunci sukses, nggak tahu ya, ini dari saya pelajari dari pribadi. Sukses pada akhirnya itu emang harus fokus nih satu mau ngapain kayak gitu. Cuma nanti ketika udah sukses satu, ini bisa dilebarin mau kemana aja. Misalkan kayak istilah kalau bisnis nih, bisnis kan misalkan bisnis kue, misalkan bisnis kue kita udah oke. Nanti dari bisnis kue ini kita bisa kuasain lagi, mulai dari cara distributornya, mulai dari cara ekspor impornya, bahkan sampai untuk mengembangkan ke cabang ke lain-lain kayak gitu. Jadi dari hulu sama hilir kita kuasai, istilahnya monopoli kayak gitu.
ya nggak baik sih monopoli cuman ya namanya bisnis kan emang untuk keuntungan kan. Ya, istilahnya sebenarnya kalau untuk sukses kayak gitu sih kurang lebihnya kayak gitu. Sebenarnya semua itu juga waktu aja ya. Sepakat, waktu bener. Dan pengalaman juga yang bikin itu jadilah seperti yang kita inginkan. Oke Bang, jadi kayak tadi yang setelah kita dengar, jadi Bang Kimo ini kayak setelah tamat tuh pengen kerja dulu ya Bang. Pengen kerja dulu dan ya kalau ada bukaan hakim mau ikut hakim. Dan tadi sempat juga kalau Bang Kimo tuh mau terjun ke apa publik lagi. Ya, politik lah gitu. Politik lagi. Ya membangun daerah sendiri dulu ya. Bener banget. Cukup keren juga nih Bang Kimo nih. Oke guys, jadi sekarang tadi setelah kita dengar dari cita-cita atau keinginan Bang Kimo ke depannya mau ngapain aja, dan sekarang aku mau nanya nih Bang, sebagai anak rantau nih, kira-kira ada pesan gak nih? Kan banyak nih yang takut buat merantau, takut buat ninggalin daerahnya sendiri gitu kan. Mereka lebih memilih untuk ya kuliahnya itu di daerah sendiri aja gitu. Ngapain jauh-jauh gitu. Ngapain jauh-jauh kan mereka mikirnya tuh kayak sama aja gitu. Dan satu lagi mungkin pesan buat anak rantau yang memang dia sudah merantau kan, udah keluar, namanya juga anak rantau yang takut untuk mengembangkan dirinya gitu. Mereka lebih fokus ke ya udah ngerantau, belajar, fokus dapat nilai bagus, terus balik ke daerah seperti itu Bang. Kira-kira ada pesan nggak buat yang seperti itu? Ya sebenarnya ini jadi apa ya? Ya ini jadi permasalahan juga, kayak banyak pada akhirnya kayak anak rantau yang merantau, kasusnya banyak ya. Misalkan kayak tadi ada yang ngerantau kayak ya udah ngerantau aja gitu. Bahkan ada yang juga ngerantau kayak dia cuma hanya untuk menuruti orang tuanya aja kayak gitu. Atau bahkan ada yang ngerantau malah dia caur, malah dia kayak makin parah di daerah rantauan kayak gitu. Nah, itu yang parah tuh kayak gitu. Ya sebenarnya ini kayak gimana ya, seharusnya kalau menurut saya kayak gitu. Tapi apa yang kita lakukan di rantau sebenarnya biasanya itu selalu diiringi dengan semangat dari ada landasan kita untuk ngapain kita rantau pada akhirnya kayak gitu. Nah, sangat disayangkan ketika kita merantau tapi kita tidak bisa mendapatkan nilai lebih atau added value yang beda dibandingkan dengan anak-anak yang udah ada di sana kayak gitu. Betul. Bayangin aja nih, kita dari luar daerah tapi kita ke sana, ke tempat rantauan, tapi ternyata kualitas kita pada akhirnya di bawah anak-anak yang di sana. Nah, lalu sebenarnya apa sih tujuan kita ngerantau kalau kayak gitu? Untuk diri kita sendiri aja. Pasti kan itu sangat sangat mubazir lah istilahnya, kayak sia-sia aja gitu ya. Kayak gitu. Nah, makanya pada akhirnya mungkin pesan untuk anak-anak rantau ya, cara untuk kita bisa untuk bisa menjadi orang atau untuk bisa mengembangkan diri, lagi-lagi nggak mesti harus aktif di sana di sini, cuman itu balik lagi ke passion kalian. At least kalian tuh harus punya tujuan dulu deh. Kalau ketika udah merantau, kalian harus bisa netapin nih tujuan kalian apa gitu. Yang tadi fokus. Iya, nanti ketika tujuan ini udah ada, kalian harus fokus dan konsisten kayak gitu. Sesimpel itu, tapi itu efeknya bakal ngaruh untuk kedepannya kayak gitu. Makanya sangat disayangkan ketika kalian ngerantau tapi kalian nggak ada tujuan. Ibarat kata kayak kalian tuh ngambang aja gitu, kayak ngambang di lautan yang entah berantah, tapi ntar pas balik lagi kayak lah lu ngapain di sini, kayak balik lagi lu udah dapat apa di sana. Nah, itu sangat memalukan ketika kayak gitu. Kecuali misalkan kalau keluarga kita udah kaya raya, kita ngerantau itu hanya untuk formalitas pendidikan aja. Tapi itu pun sebenarnya sangat disayangkan juga gitu, kayak ngapain juga kuliah jauh-jauh kalau pada akhirnya kita tidak bisa memberikan nilai lebih atau added value kepada diri kita sendiri ataupun untuk pengembangan diri kita ke depannya. Jadi penting banget buat melakukan hal yang lebih ya Bang, ya buat untuk kedepannya, misalnya kita mau balik lagi adalah yang kita dapat di tanah rantau gitu ya. Yang seperti yang misalnya kita lihat misalnya di Jakarta nih kan beda juga di sana, dan kita juga menerapkan apa yang nilai baik yang kita dapatkan ke daerah kita ya Bang. Benar banget. Oke Bang, jadi mungkin dari segi itu mungkin sekian, tapi satu lagi nih. Apa itu? Aduh. Suka duka sebagai anak rantau sendiri. Suka duka. Iya, suka duka. Mungkin dipisah aja kali. Suka aja sama dukanya ngapain. Ini panjang atau pendek nih suka dukanya? Ya, per poin-poin aja. Dijelasin juga sih. Dijelasin juga.
Kalau sukanya tuh dapat banyak pengalaman. Oke. Kenapa? Banyak pengalaman ya karena kayak kita ketemu berbagai macam orang ya, apalagi kalau di UI ya, karena ini kan menyandang nama bangsa dan juga dari Sabang sampai Merauke ada kayak gitu. Banyak pengalaman tuh sukanya. Yang kedua lebih bebas. Lebih bebas? Iya. Kenapa lebih bebas? Orang tua jauh kan. Wah. Orang tua jauh, tapi bebasnya ya diatur lah gitu, jangan kebablasan gitu kan. Ya, intinya bisa keluar malam seenaknya sih sebenarnya, tapi kan melakukan hal yang positif gitu. Iya. Bisa bisa beli ini beli itu ya, tapi dengan uang sendiri gitu. Tapi diatur juga. Kayak gitu. Terus juga kalau ngerantau tuh sukanya kita bisa dapat kerjaan sampingan, mungkin kalau saya pribadi ya kerjaan sampingan, atau bisa dapetin duit lebih lah. Soalnya banyak banget ya. Bener, peluang-peluang di sana banyak kayak gitu. Dan memanfaatkan peluangnya tuh kayak beda-beda pada akhirnya. Beda-beda dalam artian kayak ya tergantung kita mau fokus yang mana gitu. Misalnya kalau saya fokus di organisasi dan di Adkesma juga misalkan, alhamdulillah saya bisa dapat beasiswa juga, dan itu juga karena banyak bantuan lah dari teman-teman yang kemudian jadi link juga ya gitu. Jadinya tanda kutip orang dalam ya. Jadinya intinya fokus tapi tidak mengganggu kegiatan akademik yang lebih utama ya. Benar. Terus sekarang lanjut ke dukanya kayaknya banyak. Kalau dukanya sih sebenarnya ini sih paling kalau lagi susah duit nih. Kenapa bisa dikatakan bilang susah duit itu jadi duka? Padahal tadi saya juga bilang kayak dapat banyak kerjaan sampingan. Karena kadang-kadang kan kerja sampingan juga nggak selalu ada kan. Nah, kalau lagi susah duit, kita kadang kalau meminta orang tua tuh nggak enak. Iya, padahal udah dikasih segitu. Kadang kalau minta lagi nggak enak, udah gede, tapi nggak minta mati gitu. jadi di tengah-tengah ini bingung ini mau ngapain. Itu tuh benar stres banget. Nah, makanya di situ kayak kadang-kadang dengan banyaknya temen yang tadi misalkan saya bilang kayak link dan sebagainya, ya minta bantuan ke mereka kayak gali lubang tutup lubang. itu kayak sedih banget sih kadang-kadang kayak gitu. Satu dukanya. Terus kalau yang kedua tuh itu sih paling kayak kangen aja sama orang tua kayak gitu, kayak pertama-tama homesick gitu ya Bang. Iya, ini apalagi kalau untuk pertama-tama homesick kan kayak ngerasa kayak asing gitu apalagi di kosan sendiri misalkan kalau ngekos itu kayak aduh ngapain nih, biasanya ada yang nyapa dan sebagainya. Terus juga kalau untuk dukanya nyambung yang homesick tadi itu kayak susah kadang-kadang kalau untuk ngurus diri sendiri. Dalam artian apa nih, misalkan kayak kalau dulu kan makan tinggal makan nih, kayak ada orang tua, terus kayak kadang baju juga masih dicuciin, kadang ini bagian masih dicuciin kayak gitu. Nah sekarang kalau di rantau nih kita semuanya mandiri gitu, kayak makan pun kita kalau mau hemat seharusnya masak nasi. Cuman kan kayak ini nggak tahu ya, kebanyakan orang kayak padahal kayak mager banget buat masak nasi, kayak ya udah akhirnya dibeli di luar, dan sebenarnya itu kayak emang agak lebih boros kayak gitu. Jadi nggak enaknya kayak gitu untuk ngurus diri sendiri, kadang kewalahan disandingkan dengan pengalaman untuk organisasi dan kegiatan lainnya kayak gitu. Sama dukanya juga kadang-kadang minder sama Kenapa tuh minder Bang? Minder sama orang-orang asli yang di tanah rantaunya, khusus untuk di UI nih Jakarta. Orang-orangnya pintar-pintar banget. Orangnya cerdas banget, dan kayak sampai di sana yang biasanya mungkin di tanah kelahiran kita misalkan kalau kita konteksnya di Lombok itu bisa jadi yang terbaik, tapi pas di sana tuh kayak iya benar banget. Di sana tuh kayak bus gitu kan, turunnya jauh gitu. Jadi kayak di atas langit masih ada langit. Gitu kayak ya Allah ini orang benar-benar pintar banget ya gitu kayak. Jadi kayak aduh gitu lah, kadang-kadang minder. Cuman ya pada akhirnya itu kadang membuat kita jadi semangat lagi untuk bisa membangun diri lagi gitu. Dia bisa, kenapa kita dia bisa kenapa kita nggak bisa, sama-sama manusia, sama-sama makan nasi ya. Cuman emang berkah kecerdasan aja sih yang beda-beda gitu. Cuman kalau kita belajar ya at least kita bisa mendekati lah gitu kan. Usaha itu kayak gitulah gitu. Duka lagi apa ya kalau anak rantau, kurang lebihnya itu sih kayaknya untuk duka ya. Udah itu aja sih suka dukanya. Iya, suka dukanya seperti itulah teman-teman ya. Iya. Jadi cuman kebanyakan suka sih sebenarnya ya. Nggak usah tahu dipikirin yang dukanya, karena kan biasa di tanah rantau kita juga rame-rame. Gitu. Iya. Terus tadi ada paguyuban. Benar. Kalian bisa berbaur sama teman-teman
ya satu daerah kalian gitu. Jadi di sana juga banyak anak daerah kok, kalian jangan khawatir juga. Iya, gitu. Kita bareng-bareng lah, kita berkembang bareng-bareng, ada kakak-kakaknya gitu yang insya Allah bisa ngebimbing kita juga ke depannya kayak gitu. Oke Bang, jadi nggak terasa banget nih sekitar sudah 20 menit lebih kayaknya nih. Ngobrol gini doang ya. Oke, mungkin sekian nih Bang ngobrol-ngobrol kita pada video kali ini. Dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan dari apa yang kita bicarakan tadi ya Bang, khususnya sebagai calon mungkinnya bukan teman-teman yang ingin merantau di luar daerah gitu. Iya, bener. Oke Bang, terima kasih ya Bang Kimo, sehat selalu dan semoga cepat wisuda tahun depan ya. Amin. Ya tahun depan nggak sih? Tahun depan seharusnya bulan Juni ya, yang tahun keempat. Doakan saja nih gitu. Oke Bang, terima kasih Bang. Semangat selalu teman-teman. Mungkin sekian video kali ini. Thank you for watching and see you in the next video. Asik.